akan arti dari suatu pengorbanan. Karena sejatinya perlu bagi kita untuk berkorban dengan harta, dengan pikiran, dengan apa yang kita punya untuk agama Islam. Ya, pertanyaannya, apa yang telah kita korbankan untuk agama Islam ini? Ya, sudahkah kita mengorbankan harta kita? Sudahkah kita mengorbankan raga kita, pikiran kita, dan yang lainnya? Ya, untuk manfaat ya bagi kaum muslimin. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Ya, sudahkah kita berkorban ya untuk kaum muslimin khususnya, ya, untuk manusia, untuk bisa lebih bermanfaat, ya, dengan harta kita, dengan raga kita, dengan apa yang kita punya, dengan ilmu kita mungkin, ya, ya, hendaknya perlu ada pengorbanan bagi kita, ya. Kemudian perang Uhud ini juga mengajarkan kepada kita, ya, pentingnya kita selalu memegang apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena sejatinya para jamaah yang dimuliakan Allah, tidaklah Rasulullah memerintahkan melainkan itu merupakan suatu kebaikan yang bisa membawa akan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebaliknya, manakala kita meninggalkan perintah Rasulullah, maka kerugian yang akan kita rasakan di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Kemudian dari perang Uhud ini juga bisa kita ambil pelajaran, ya, bahwasannya hidayah itu di tangan Allah. Kenapa? Karena kalau kita lihat, ya, para jamaah, tokoh-tokoh besar, ya, orang-orang kafir Quraisy, Abu Sufyan yang ikut pada saat perang Uhud, ya, seperti Abu Sufyan, seperti Khalid bin Walid, seperti Al-Wahsy, seperti Hindun, dan yang lainnya, itu kebanyakan masuk ke dalam agama Islam di kemudian hari. Abu Sufyan masuk ke dalam agama Islam pada saat perang Fathu Makkah. Khalid bin Walid masuk ke dalam Islam, bahkan dijuluki sebagai singa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Wahsy yang membunuh paman Rasulullah pada saat perang Uhud, di kemudian hari masuk Islam, dan beliau pun gugur pada saat perang Yamamah, yaitu pada saat perang melawan pasukan Musailamah Al-Kadzab, ya. Kemudian Hindun juga seperti itu, ya, di kemudian hari masuk Islam. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hidayah di tangan Allah, ya. Hidayah tersebut di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah sekilas tentang perang Uhud. Semoga bisa kita ambil pelajaran, ya, dari kisah tersebut, ya. Kemudian untuk destinasi berikutnya, insya Allah kita akan melewati Masjid Qiblatain. Tapi kita tidak turun, ya. Kita hanya melewati Masjid Qiblatain, ya. Nah, Masjid Qiblatain ini dahulu dikenal dengan Masjid Bani Salimah. Di depan kita itu ada masjid berwarna putih, itu namanya Masjid Qiblatain, atau dikenal di zaman Rasulullah sebagai Masjid Bani Salimah. Nah, sekarang dinamakan Masjid Qiblatain. Kenapa? Karena sejarahnya di masjid ini adalah merupakan tempat terjadinya pemindahan kiblat. Karena kaum muslimin pada awalnya kiblatnya menghadap mana? Masjidil Aqsa. Nah, Rasulullah SAW ketika beliau berada di kota Mekah, ketika berada di kota Mekah, beliau bisa menghadap Masjidil Aqsa sekaligus menghadap Masjidil Haram, ya. Karena kenapa? Karena kota Mekah itu berada di utaranya kota Madinah, ya. Kota Mekah berada di utaranya kota Madinah, benar, ya. Sementara ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hijrah ke kota Madinah ini,
maka beliau tidak bisa menghadap sholat Masjidil Haram sekaligus Masjidil Aqsa. Nah, makanya beliau selalu mengadakan mukanya ke arah langit, berharap dan meminta kepada Allah agar kiblat kaum muslimin dipindahkan menuju kiblatnya Nabi Ibrahim, yaitu Masjidil Haram. Ya. Yang hal ini telah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat wajahmu selalu menghadap ke arah langit, ya. Berharap kiblat tersebut dipindahkan. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka sekarang palingkanlah wajahmu menuju Masjidil Haram. Nah, di tempat inilah, di sebelah kanan kita ini, ya, di sinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pemindahan kiblat. Seperti itu. Karena disebutkan dalam sejarah ketika Rasulullah, ya, berkunjung ke Bani Salimah, ya, di perkampungan Bani Salimah ini, beliau sholat tadi di tempat Masjid Bani Salimah atau Masjid Kiblatain sekarang ini, ya. Ketika 2 rakaat pertama beliau menghadap Masjidil Aqsa. Kemudian di pertengahan sholat beliau mendapatkan wahyu untuk memalingkan wajah beliau menuju Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka di rakaat yang ketiga akhirnya beliau palingkan, ya, kiblat tersebut yang tadi yang menuju Masjidil Aqsa, ya, beliau palingkan menuju Masjidil Haram sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka dengan sebab itu masjid itu dinamakan Masjid Kiblatain karena di sana Rasulullah sholat menghadap 2 kiblat. Kiblat pertama Masjidil Aqsa di 2 rakaat pertama, kemudian di 2 rakaat yang terakhir beliau menerima wahyu untuk menghadap Masjidil Haram kiblatnya. Makanya dinamakan Masjid Kiblatain, ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di depan kita ini ada bukit. Nah, ini yang disebut dengan Bukit Khandaq. Ya. Disinilah terjadinya perang Khandaq, ya. Perang Parit, ya, yang terjadi sekitar tahun ke-5 Hijriah. Di mana perang Parit ini merupakan perang, ya, di kaum muslimin dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy di depan kita nih. Nah, الجبل وين صار اللي فوق اسمه جبل السلع. Nah, ini النبي عليه الصلاة والسلام وقف 3 أيام. ايش هذا؟ Nah, ya para jamaah, tes 1 2 3. Para jamaah, inilah yang disebut dengan Bukit Khandaq, ya, atau disebut juga dengan Bukit Salah atau Jabal Salah. Terjadinya perang Khandaq, di mana pada saat perang Khandaq, ya, kaum muslimin mereka dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Kaum muslimin mereka, ya, dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy dan kabilah-kabilah yang lainnya. Dan pada saat itu kota Madinah mengalami paceklik, gagal panen, ya, sehingga bahan makanan pokok, ya, di kota Madinah ini menipis. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika beliau pada saat perang Khandaq ini mengalami kelaparan. Beliau dalam keadaan lapar, ya, karena memang kota Madinah dilanda paceklik ketika itu. Dan ketika itu pula kaum muslimin diuji dengan dikepungnya oleh orang-orang kafir Quraisy. Kaum muslimin dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan akhirnya Rasulullah SAW bermusyawarah kepada para sahabat yang lainnya, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjadikan orang-orang kafir Quraisy tidak bisa masuk ke kota Madinah. Akhirnya seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, ya, beliau dari negeri Persia. Nah, negeri Persia itu dari dulu, ya, itu merupakan negeri yang mempunyai strategi perang.
Jadi antara strategi perang yang mereka miliki adalah membuat parit ketika perang. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu mungkin ngelihat ya, perang antara Rusia dengan Ukraina itu banyak ya dilakukan atau banyak membuat parit pada saat peperangan tersebut, karena memang dari dulu ya itu merupakan strategi perang pada saat peperangan adalah dengan cara membuat parit, di mana Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuat parit agar ke orang-orang kafir Quraisy tidak bisa masuk ke kota Madinah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerima usulan tersebut dan beliau memerintahkan kepada sahabat yang lainnya, dan beliau pun ikut andil untuk membuat parit tersebut sepanjang 6 km. Ya, sepanjang 6 km, tingginya kurang lebih 5 meter. Ya, seperti itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk biar orang-orang kafir Quraisy tidak bisa masuk ke kota Madinah. Dan benar saja, ketika parit tersebut dibuat, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam riwayat ya, wallahu alam tentang kesahihannya, bahkan itu disebutkan dalam sejarah bahwasanya Rasulullah ketika membuat parit tersebut beliau dalam keadaan lapar, tapi keadaan lapar beliau tidak sama sekali mengurangi semangat beliau di dalam membuat parit tersebut ya. Bahkan ada suatu batu yang sulit untuk dipecahkan, sulit untuk dihancurkan ya, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sendiri turun tangan untuk menghancurkan batu tersebut. Dan akhirnya beliau mengatakan ya bahwasanya batu ini ya, dengan hancurnya batu ini ya, insya Allah kaum muslimin akan mengalami penaklukan di negeri-negeri yang begitu luas, seperti itu ya. Hingga akhirnya parit tersebut pun dibuat jadi oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dan orang-orang kafir Quraisy pun tidak bisa masuk ke kota Madinah ini, dan akhirnya mereka gagal untuk menyerbu kaum muslimin ya. Yang kisahnya bisa dilihat di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Ahzab, dan buku-buku sejarah yang lainnya ya. Dan itulah tadi beberapa tempat yang telah kita kunjungi ya, beberapa destinasi yang telah kita kunjungi di kota Madinah Al-Munawwarah ini ya. Ya mungkin para jamaah selama ini kita belajar sejarah mungkin hanya dari dengar kajian-kajian, dengar audio, atau mungkin baca-baca buku. Nah, pada hari ini kita telah belajar sejarah langsung dari tempatnya. Kita melihat langsung dari tempatnya bagaimana sejarah dari Masjid Quba. Ya, kita langsung melihat dari dekat ya Gunung Uhud yang merupakan saksi sejarah perjuangan Rasulullah pada saat perang Uhud. Kita melihat sejarah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Khandaq langsung dari tempatnya. Kita melihat ya sejarah pemindahan kiblat langsung dari tempatnya tersebut. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya para jamaah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian. Ya, semoga ini bisa menambah wawasan bagi kita semuanya, dan perlu diperhatikan. Insya Allah untuk acara yang berikutnya sore hari ya, insya Allah sore hari habis asar kita kumpul di lantai M ya. Habis asar kita kumpul di lantai M untuk acara pemantapan manasik, insya Allah. Kemudian setelah itu ya malam harinya diharapkan kepada jamaah ya jangan buang-buang tenaga. Persiapan untuk kopernya di packing, karena besoknya kita mau cek. Kemudian besok harinya kita akan ada acara bersama Ustadz Ariful Bahri jam 9.30 ya, kalau bisa jam 9 sudah datang di lantai M. Jam 9 lah kita datang
Di lantai M kita akan ada acara khusus bersama Ustadz Ariful Bahri, ya Dr. Ariful Bahri, pengajar Masjid Nabawi, ya, yang insya Allah ada acara session khusus untuk jamaah. Dan setelah itu baru kita persiapan, ya, dan diharapkan nanti besok, ya, kepada para jamaah sudah siap kopernya sebelum jam 9. Sebelum kita ke acara lantai M besok jam 9, koper sudah berada di luar kamar masing-masing yang insya Allah nanti akan diturunkan. Ya, nanti untuk jelasnya dan detailnya perihal tentang teknis check out besok, insya Allah akan saya bagikan di grup dan akan kita ingatkan kembali besok hari, insya Allah. Ya, untuk sore hari ini insya Allah kegiatan kita adalah pemantapan manasik di lantai M. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon kepada para jamaah untuk diperhatikan barang bawaannya, ya, jangan sampai tertinggal di dalam bis.